para jamaah yang berbahagia. Sering ketika bulan Ramadan seperti ini para imam membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, salah satu rakaat dalam sholatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini setiap Ramadan selalu saya baca ketika jadi imam dimanapun, maka selalu bertajdid, tajaddud hafalan karena dibaca hanya ketika bulan Ramadan saja, ketika jadi imam maksudnya itu. Maka selalu diulang-ulang, jangan sampai salah, karena ayat-ayat berikutnya itu mirip-mirip itu. Kalau enggak itu bisa salah, kesasar kemana. Ayat ini jelas al-munadanya yang dipanggil itu adalah alladzina amanu, mereka yang beriman. Dan kita ini mengaku bahwa diri kita ini beriman. Kita ini beriman menurut Tuhan atau tidak itu tergantung Tuhan. Tetapi pengakuan kita bahwa kita itu adalah mereka yang beriman, maka termasuk dalam panggilan ayat ini. Apa itu isi panggilannya? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa Ramadan artinya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum Muhammad, umat Muhammad, untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa. Ternyata bahwa puasa itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada orang per orang ataupun umat per umat. Bahkan ada yang menjadi syariat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya mencatat dalam Al-Quran ada fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ayat ini bercerita tentang Siti Maryam. Siapa Siti Maryam itu? Ibunya Isa Al-Masih, ibunya Yesus. Ada yang mengatakan ibunya Yesus, tapi kadang-kadang mereka juga tidak mau. Yesus itu bahasa apa juga? Isa Al-Masih. Apa itu? Wahai Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli, kalau seandainya kamu melihat seseorang datang ke kamu, kuli, sampaikan, inni nadartu lirrahmani sauman, saya bernadar kepada Allah puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, saya seharian ini tidak berbicara kepada siapapun. Bayangkan seorang perempuan tidak punya suami tapi punya anak. Semua orang pasti ingin bertanya, liman hadzal ibn, liman hadzas sabi, siapa yang sudah berkontribusi sampai punya anak ini, kan begitu kan? Maka Maryam mengatakan falan ukallimal yauma insiya, saya tidak mau ngomong sama yang lain. Ternyata Tuhan ngasih mukjizat. Setiap kali ada yang bertanya, siapa yang menjawab? Sang bayi itulah yang menjawab. Ini salah satu puasa yang dilaksanakan oleh satu hamba Allah sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya puasanya di sini al-imsak
anil kalam, menahan untuk tidak berbicara. Kemudian ada puasa salah seorang nabi yang dulu pernah kita data di Gontor ini, banyak yang puasa ini, yaitu puasa Daud. Dulu sampai ada 300, bahkan mungkin sekarang dengan santri sekian bisa jadi 500-an di Gontor ini anak-anak berpuasa Daud. Apa itu puasana? Kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Puasanya itu sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak, kelang-keling. Sekarang puasa, sekarang tidak. Maka kalau ada orang puasa setiap hari sepanjang masa, itu tidak ada tuntunannya. Tapi kalau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, puasanya Nabi Daud. Bahkan orang-orang Yahudi juga punya puasa. Apa itu puasanya? Saumu Asyura, siyamu Asyura, syukran ala najati Musa minal gharaqi. Puasanya orang-orang Yahudi adalah puasa Asyura, 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, sebagai tanda syukur atas selamatnya Nabi Musa dari tenggelam ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Saya dengar 1 hari 2 hari ini banyak sekali anak Gontor berangkat ke negeri Fir'aun, yaitu ke Al-Azhar. Mereka yang atas kepergiannya atas biaya mandiri ya. Kemarin saya ketemu anak dari mana ini, Bajang ini, Ustaz mohon doa 2 hari lagi ya. Kemarin ini ada salah satu adik ponakan saya juga berangkat. Mudah-mudahan sebagian antum nanti ada yang bisa ke sana untuk melanjutkan ke Al-Azhar. Itu puasanya siapa itu? Puasanya orang Yahudi adalah Asyura. Bahkan Yahudi modern sekarang ini puasa mereka adalah yasumuna sittata ayyamin fis sanah wa adqiyauhum yasumuna syahran. Orang-orang Yahudi modern berpuasa 6 hari, sedangkan tokoh agamanya berpuasa sebulan dalam 1 tahun. Jadi umat, bangsa, agama lain juga punya puasa. Bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani yang mengaku pengikut Yesus, itu mereka punya berpuasa. Apa itu puasanya? Yasumuna kulla sanatin arba'ina yauman. Mereka berpuasa dalam 1 tahun 40 hari. Bukan hanya 40 siang, 40 hari. Jadi puasanya 40 siang, 40 hari siang dan malam. Bayangkan. Jadi kita dikasih kesempatan oleh Allah masih lebih ringan dari mereka. Kita sebulan tapi hanya siang saja. Sebulan itu pun nanti dapat diskon. Ada yang 30, ada yang 29, kan gitu ya. Sementara ada puasa kawan kita di sebelah itu, para biku, para biksu, orang-orang Buddha, kami pernah ke vihara itu. Puasanya apa? Para biksu, pemuka agama, beserta para santrinya yang gundul-gundul itu, mereka berpuasa. Puasanya setiap hari sepanjang hidup. Bayangkan. Puasa setiap hari, mulai jam 12 sampai bangun tidur. Jadi puasanya itu dibalik kita. Mereka puasa jam 12 siang itu makan, kemudian mereka makan untuk berpuasa sampai bangun tidur subuh. Dia pagi itu tidak puasa setiap hari. Saya tanya, apa enggak lemes ya? Ya lemas Pak. Tapi kami kan kalau lemas minum sirup. Boleh minum sirup, boleh minum madu. Yang enggak boleh itu makan makanan padat ternyata. Jadi puasanya masih boleh minum-minum cairan yang bergizi dan lain sebagainya. Itulah kenapa Al-Quran menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata umat-umat sebelum Muhammad adalah juga diperintahkan untuk berpuasa, dan puasanya juga berbeda-beda. Maka kita berpuasa, makna puasa adalah al-imsak, menahan. Secara bahasa, secara lugawi,
istilah puasa adalah yang paling sederhana, at-ta'abbud lillah bil imsak anil akli wasyurbi wasairil mafturat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Masya Allah. Dan saya yakin 100% semua santri Gontor semuanya berpuasa. Ada yang tidak puasa? Enggak ya, kalau di Mantingan mungkin dapat diskon. Di sini kan enggak ada itu. Masya Allah semuanya puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Kemudian Ramadan, kita menghormati Ramadan, kita memuliakan Ramadan dengan segala kegiatan, dengan kurikulum yang sudah dirancang oleh Rasul kita Muhammad. Maka Ramadan kita agungkan, kita bangga sebagai umat Muhammad dengan Ramadan, dengan segala kegiatannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada apa dengan Ramadan? Ternyata Ramadan itu memiliki fadhail, keutamaan. Di antaranya apa keutamaan Ramadan? Yang pertama, tukaffaru bihi al-khotoya. Pada bulan Ramadan ini tukaffar al-khotoya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat fardu yang 5 dari subuh menuju zuhur, dari zuhur menuju asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, kalau itu beruntun, apa yang terjadi? Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, apa yang terjadi? Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, apa yang terjadi? Maka kita umat Muhammad betul-betul mendapatkan anugerah dari Allah, bahwa antara satu sholat fardu dengan yang lain, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, mukaffirat ma bainahumma, sebagai penghapus di antara jeda waktu antara satu kegiatan dengan yang lainnya, dengan syarat idza ijtanabal kabair, apabila ia menjauhi dosa-dosa besar, otomatis kesalahan-kesalahan kecil itu dihapus oleh Allah. Kalau kita melaksanakan tahun yang lalu puasa Ramadan dan sekarang kita melaksanakan puasa Ramadan, mukaffirat ma bainahuma, menjadi penghapus, maka kesalahan-kesalahan kita dari Ramadan ke Ramadan dihapus oleh Allah pada waktu bulan Ramadan. Itu diantaranya keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan kita agungkan? Ramadan adalah min asbabi maghfirati adz-dzunub. Min itu biasanya litab'id, sebagian. Min asbabi maghfirati adz-dzunub, sebagian sebab diampuninya dosa. Jadi sebab-sebab diampuninya dosa itu banyak sekali, di antaranya adalah Ramadan. Kenapa Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Maka
setiap umat Islam mengharapkan Ramadan, mengharapkan kedatangan Ramadan, sampai ada doa yang dibaca anak-anak kecil di masjid-masjid itu. Ya Allah, kami sudah sampai Rajab, mudah-mudahan kami disampaikan ke bulan Sya'ban, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut itu diagungkan anak-anak kecil itu. Selawatan katanya, pujian itu. Itu saking diharapkannya bertemu dengan sang kekasih umat Muhammad, yaitu bulan Ramadan. Saking agungnya ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya ini, di antaranya adalah diampuninya dosa-dosa kita apabila kita beraktivitas dengan puasa pada waktu bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Ramadan adalah min asbabi dukhulil jannah. Salah satu sebab masuknya surga, dimasukkan oleh Allah ke surganya. Jadi salah satu sebab masuknya surga umat Muhammad adalah Ramadan. Apa yang terjadi? Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala. Maka laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa pendapat engkau apabila saya melaksanakan semua salat fardu, saya berpuasa Ramadan, saya menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak menambah ibadah selain itu, apakah saya akan masuk surga wahai Rasul? Maka jawab Rasul, mantap sekali, na'am. Iya ya wahai laki-laki, kamu masuk surga dengan hanya melaksanakan sholat yang wajib, kemudian melaksanakan perintah puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sudah cukup untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi pintu menuju surga kalau sudah datang Ramadan itu terbuka lebar sebetulnya, itu tinggal kita mau atau tidak. Jangan sampai yang mudah itu dipersulit. Betapa mudahnya menuju surga sebetulnya, tapi banyak orang yang enggan ke sana. Betapa sulitnya masuk neraka, tapi banyak di antara umat manusia yang berbondong-bondong ke sana meskipun harus membayar. Coba bayangkan. Itu sebagai umat Islam seperti ini. Maka kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak keutamaan yang ada dalam Ramadan. Kemudian yang lain, ada khosais, ada ciri khas yang dimiliki oleh Ramadan. Apa itu? Di antaranya adalah fihi unzila al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi malam saya baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, saya telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Jadi ada 3 surat yang beriringan, Lailatul Qadar, Lailatin Mubarakah, kemudian syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya apa? Tuhan yang maha hebat, maha esa telah menurunkan Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan pada bulan Ramadan. Maka para ulama mengartikan ayat ini bahwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, pada malam penuh berkah,
itu adalah Al-Quran nuzuluhu salasina juz'an. Turunnya Al-Quran itu yang 30 juz. Jadi sebagian ulama itu meyakini bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Turun yang pertama adalah turun 30 juz langsung. Tapi bukan berarti berupa buku begitu, tidak. Turun 30 juz dari mana itu? Minallahi azza wa jalla ila baitil izza ila sama'id dunya. Dari Allah, kemudian Quran ini diturunkan, dipindah menuju ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Sama'ud dunya, langit dunia. Di mana itu? Pokoknya di atas kita. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Diletakkan di sana. Baru setelah itu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Dalam waktu 23 tahun diberikan kepada Muhammad hasbal waqa'i. Di mana kita pelajari itu? Antum sudah belajar itu? Di mana belajar? Fiddin al-Islami. Dan yang kedua adalah ciri khas bulan Ramadan, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusadfadu asyayadin. Yaitu bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, dan bulan di mana para setan itu diikat, dibelenggu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Kalau datang bulan Ramadan, kata Rasul, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, kemudian para setan dibelenggu ataupun diikat. Maka kita merasa apabila datang Ramadan itu dengan segala semangatnya kita melaksanakan. Karena apa? Tidak ada yang menghalang-halangi kecuali setannya, ya dirinya sendiri itu yang menjadi setan kalau ada yang masih bermalas-malas. Maka saya lihat kelas 6, ya Allah, habis acara ini trot BBBM, habis ini acara lagi nulis karya ilmiah, ada karya ilmiah ya, bil Arabiyah atau bil Injiliziyah? Bil Arabiyah, sudah selesai. Ya, setelah lagi nyusun lagi, setelah ini khutbatul wada, ya Allah, tinggal berapa hari lagi nih ya, Masya Allah. Ternyata tidak lama ya, antum sudah 6 tahun, antum sudah 4 tahun, antum sudah 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun maujud, ini ya, Masya Allah, yang sabar itu. Jadi itulah keistimewaan ataupun ciri bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, ciri bulan Ramadan itu sebagaimana sabda Rasul, al-umrah fihi ta'dilu hajjatan. Umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu seharga dengan haji, ibadahnya sama dengan haji. Maka umroh-umroh yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh Pondok Modern Gontor, dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang diikuti oleh guru, wali santri, para masyarakat sekitar, dan sekarang masih melaksanakan. Sebentar lagi besok katanya hari Jumat akan hadir dan lain sebagainya. Maka itu karena apa? Pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Qala Rasulullah, idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Jadi ada perempuan dari Ansor itu sulit untuk berhaji, maka Rasul mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, wahai perempuan, fa'tamiri, berumrohlah. Karena apa? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu harganya sama, equivalent dengan beribadah haji. Maka kita dengan melihat kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita masih bisa menghirup udara segar. Antum masih sehat, Masya Allah. Saya naik tangga masjid depan itu pikir-pikir itu tangga masjid, padahal dulu ketika santri itu lari saya itu kan. Dulu waktu saya menjadi santri itu murid itu masih sampai pintu itu, kalau sholat maghrib itu ditutup itu.
Kemudian kalau ada Ustadz Sukri, beliau sholat di luar pintu itu, dibuka pintunya. Sekarang sudah tidak muat, yang di belakang aja udah tidak muat. Kalau santrinya lengkap udah tidak muat lagi. Masya Allah. Maka perlu disyukuri dan diisi dengan ibadah yang lain sebagainya. Maka kami berharap, saya berharap terhadap diri saya berharap pada Anda semua para santri di Gontor ini, kalau bisa Ramadan ini ada improvement, ada progres, ada tarkiyah, ada taroki, ada peningkatan dalam setiap langkah. Ada sebuah kata-kata hikmah mungkin yang sering disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Al-Hadz Soiman Luqmanul Hakim setiap kali beliau berpidato. Dulu pimpinan pondok yang pertama, 3 yang pertama setelah Trimurti, ada namanya Kiai Haji Soiman Luqmanul Hakim. Yang menulis buku apa? Enggak tahu. Yang menulis buku apa? Kelas 6 Ayatul Ahkam. Beliau selalu menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misl amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini seperti yang kemarin, maka dia tertipu. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka dia terlaknat. Maka kita ingin meraih langkah yang pertama harus lebih baik agar kita termasuk orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Jelas, dengan bekerja pol-polan. Kita keluarkan kemampuan puncak kita. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Al-Hadz Abdullah Syukri Zarkasi setiap kali berpidato. Jadi Bapak pimpinan dulu itu sering ada sesuatu yang menjadi idola, disampaikan setiap kali pidato, sering sekali. Ayat surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat favorit beliau almarhum, mudah-mudahan dimasukkan surganya para pendiri kita. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah akan kami berikan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan keberuntungan. Maka mujahadah, beliau mengartikan mujahadah bukan hanya sekedar berijtihad, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja keras, bersungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan puncak. Maka janji Allah menunjukkan jalan-jalan Allah. Banyak kemudahan yang diberikan itu hanya diberikan kepada mereka yang mengeluarkan kemampuan puncaknya, kemampuan maksimalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka jalan menuju kemampuan puncak itu, jalan menuju kepada mujahadah, kata Al-Ustadz Kiai Al-Hadz Hasan Abdullah Sahal. Saya ambil 3 nama ini karena beliaulah 3 pimpinan Pondok Modern Gontor setelah wafatnya Trimurti. Ustadz Soiman, Ustadz Syukri, dua-duanya sudah dipanggil Allah, dan Ustadz Hasan mudah-mudahan atolallahu umrohu. Amin. Apa beliau sampaikan? Dalam mencapai mujahadah kita harus punya sidghah, jati diri, identitas kita sebagai seorang muslim, mukmin, muttaqi, santri. Harus jelas identitas kita. Jangan abu-abu. Setelah itu, setelah kita mendapat identitas, harus membina diri. Membina diri dengan apa? Dengan aktivitas, kegiatan, ilmu, wawasan. Itu tadi, supaya ada improvement tadi itu. Setelah membina diri, apa yang terjadi? Kita punya harga diri, berharga setelah mendapat musibah, berharga setelah mendapat ujian, berharga setelah lulus berbagai macam musibah, berbagai macam ujian. Kemudian yang terakhir, jaga diri. Kita harus bisa menjaga diri kita yang sudah berharga itu, jangan sampai tergelincir. Maka itu kita menjaga diri kita jangan sampai tergelincir setelah kita mendapatkan penghargaan karena berbagai macam lulus dalam berbagai macam ujian dan cobaan. Maka kami mendoakan semoga para santri, kami juga berdoa untuk diri sendiri,
Semoga para santri, para guru khususnya yang hadir dan keluarga Pondok Modern Gontor Ponorogo semuanya bisa lulus dalam bulan Ramadan ini. Terkhusus kepada santri kelas 6, semoga mudah-mudahan mereka lulus ilman khulukon wa adaban, dan kelas 5 semoga naik kelas semuanya. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.